Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 12 OTKB 2 di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat user form yang sederhana di Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Jadi langsung aja kita buka Microsoft Excel 2013-nya. Oke, pertama-tama kita membuat tabel terlebih dahulu. Di sini saya mencontohkan pembuatan tabel dengan kolom NIS. Kolom pertama yaitu NIS, kolom kedua ada nama, kolom ketiga ada jenis kelamin, kolom yang keempat ada kelas, kolom yang kelima itu ada nilai, kemudian yang selanjutnya itu ada jumlah, yang selanjutnya ada rata-rata, dan yang terakhir adalah keterangan. Oke, jadi tabel yang saya contohkan ini tidak bersifat resmi. Jadi di sini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi nilai di sini saya contohkan sebagai nilai agama, nilai PPKN dan matematika. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita edit kolomnya biar lebih rapi dan menarik. Oke, kita panjangin kolom namanya. Oke, kemudian lebarin kolom kelas. Kemudian untuk nilai itu kita match and center. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah kita match and center bagian kolom, karena biar sesuai dengan dan rapi sesuai dengan kolom nilai, karena kolom nilai ini terdiri dari 2 kolom, jadi kita sesuaikan kolom-kolom lain agar seimbang dengan kolom nilai. Oke, langkah selanjutnya kita rata tengahkan nama-nama kolom biar terlihat rapi dan oke. Jadi setelah itu kita kemudian blok dari kolom NIS sampai keterangan sampai bawah, kemudian kita border, dan selanjutnya kita juga bisa mewarnai judul kolom dengan warna kesukaan kalian. Di sini saya contohkan warna biru karena warna biru itu adalah warna yang kalem. Oke, selanjutnya kita simpan datanya. Oke, mari kita simpan. Di sini saya akan kasih dengan nama daftar nilai. Untuk tipe menyimpannya ini kita ganti dengan Excel makro. Oke, kita ganti dengan Excel makro, lalu kita save. Oke, kita save. Nah, setelah itu kemudian kita ganti nama sheetnya. Ini yang di satu kita ganti dengan nama sesuai kalian ya, sesuka hati kalian. Di sini saya untuk memudahkan kita ganti dengan nama nilai underscore siswa. Oke, untuk setelah kita melakukan rename pada nama sheet, kemudian kita developer, kita pilih Visual Basic, kita pilih insert, kemudian pilih user form. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ganti nama user formnya. Untuk mempermudah di sini saya ganti dengan nilai siswa. Jadi terserah kalian mau ganti nama apa, yang penting kalian ingat. Kemudian kita ganti captionnya dengan isian nilai siswa. Kita lebarin tampilannya
biar lebih jelas. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengganti background yang semulanya polos saja, kita bisa mengganti background dengan gambar kesukaan kalian, foto kalian juga bisa. Tapi di sini saya akan contohkan mengganti background dengan background yang simple saja. Kalian bisa download di Google. Oke, mari kita ganti, kemudian open. Nah, karena ini gambarnya belum full screen, jadi kita bisa dibuat penuh, yaitu dengan kita ke picture size mode, kemudian kita pilih 3. Oke, nah ini kan udah full screen. Setelah itu kita membuat label. Nah, untuk pemberitahuan saja, bila di tampilan kalian belum ada toolboxnya seperti ini, kalian bisa memunculkan toolbox di icon yang ada gambar palunya. Nah, akan muncul toolbox seperti ini. Oke, selanjutnya kita membuat label. Kita copy paste sesuai dengan kolom yang sudah kita buat tabel tadi, yaitu ada NIS, nama, kemudian jenis kelamin, kelas, nilai, dan lain-lain. Oke, kita copy paste saja biar cepat. Nah, jadi dalam proses ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena dibutuhkan keseimbangan dan kerapian biar terlihat rapi dan menarik. Oke, sudah kita copy yang untuk kita lebarin lagi. Oke, kita copy paste lagi untuk di bagian nilai. Jadi untuk sebelah sana nanti kita isikan dengan identitas siswa, dan untuk di sebelahnya kita isikan dengan nilai siswa. Oke, kalau udah selesai, mari kita ganti caption labelnya. Kalau bagian atas ini kita ganti dengan daftar nilai siswa. Jadi kayak judul gitu ya teman-teman. Oke, kemudian yang ini kita ganti dengan identitas siswa. Yang ini kita ganti dengan, nah kalau ini nama kolom yang sudah ada di tabel ya, jadi ada NIS, yang kedua tadi itu ada nama, yang ketiga itu ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan yang keempat itu ada kelas, dan untuk bagian sebelahnya itu untuk daftar nilai. Nilai siswa. Oke. Nilai siswa itu tadi ada agama, yang saya contohkan itu ada agama, terus ada PPKN, kemudian ada matematika, matematika. Oke, setelah itu mari kita rapikan biar terlihat rapi dan menarik. Kita kecilkan teman-teman.
Oke, kita kecilkan dan rapikan lagi yang di bagian sampingnya. Oke, jadi setelah itu coba kita lihat ya. Nah, karena di sini masih terlihat kayak efeknya dari labelnya, kita blok dari atas sampai bawah. Kita blok lagi. Jadi ketika semuanya udah ngeblok, kemudian kita ganti dengan backstyle-nya itu kita ganti dengan 0. Coba kita play lagi. Kita lihat apakah sudah tidak ada. Nah, di sini efek labelnya itu sudah tidak ada. Oke, langkah selanjutnya kita membuat text box. Oke, kita buat text box ini di samping judul atau di samping label yang tadi kita buat. Jadi di samping NIS, kemudian kita copy lagi, copy paste terus sampai selesai. Jadi memang yang membuat prosesnya agak lama itu di bagian ininya, di bagian kayak desain tampilannya gitu. Oke, setelah selesai, mari kita rapikan text boxnya. Yang dinilai kita diperkecilkan saja karena memang kalau nilai kan tidak terlalu membutuhkan kolom atau text box yang panjang. Kemudian di nama kita panjangkan, ini kita kecilin, di LP juga, kelas juga. Oke, jadi langkah selanjutnya kita ganti nama text box ini. Jadi nanti nama text box ini tuh berpengaruh pada proses coding saat coding data masukkan dan keluar. Oke, jadi di sini biar memudahkan saya ganti dengan nama txt_nis. Kemudian yang selanjutnya juga sama, saya ganti dengan txt_nama. Sebenarnya namanya tidak harus ini, yang penting terserah kalian, yang penting ingat. Oke, ini txt_lp. Kemudian ini txt_kelas. Yang ini sama juga txt_agama. Kemudian yang ini ppkn, dan yang terakhir txt_mtk. Oke, setelah kita selesai mengganti nama text box-nya, kemudian langkah selanjutnya kita membuat comment button. Nah, yang seperti ini namanya comment button. Kita buat di bawahnya, lalu kita copy satu. Nah, nanti jadi comment button ini yang akan dimasukkan pada proses coding. Oke, untuk comment button yang di sebelah atau yang di bawah identitas siswa kita ganti namanya dengan cmd masuk. Kemudian yang di sebelahnya kita ganti nama dengan cmd keluar. Kita ganti captionnya. Di sini kita ganti dengan masukkan delta. Kemudian yang ini kita ganti dengan keluar.
Oke, jadi untuk rapikan kita blok judulnya dari daftar isi sama nilai siswa. Kita ganti fontnya biar beda dari yang bawah dan menandakan bahwa itu adalah judul atau babnya. Oke, kita tebalkan, kita ganti size-nya menjadi 9. Kita tebalkan kemudian oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi biar lebih rapi gitu. Kemudian yang comment button juga kita ganti. Nah, setelah itu kita akan masuk pada proses coding. Oke, kita klik 2 masukkan data. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan atau sudah mengetik kodenya pada Microsoft Word. Biar memang prosesnya kalau ngetik di sini memang agak lama, jadi sebelumnya sudah saya ketik di Microsoft Word. Nah, jadi kodenya seperti ini. Ini rumusnya. Kita blok sampai dengan yang ini. Karena nanti yang bawah itu masuk coding yang keluar. Oke, sudah copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk mengecek kemudian kita play. Kita ketik di sini. Nah, kalau kita sudah bisa ngetik di sini, berarti artinya proses codingnya sudah jadi yang dimasukkan data. Oke, selanjutnya kita coding yang dikeluar. Kita lihat kodenya terlebih dahulu. Nah, jadi ini kodenya dari sini sampai dengan yang bawah. Jadi yang di copy itu yang di meja. Kalau yang private sub CMD masuk itu memang udah dari situnya. Kalau CMD masuk itu tadi nama comment button yang kita tulis di comment button masukkan data. Dan nilai siswa ini kita sesuaikan dengan nama sheet yang sudah kita ubah tadi. Ini juga merupakan bagian-bagian dari kolom. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya kita coding yang keluar. Sama yang tadi, kita klik 2 kali yang di keluar. Oke, setelah itu kita blok. Kemudian kita pindahkan itu ke bawah yang CMD masuk. Jadi kita cut, kemudian kita taruh bawah. Oke, setelah kita taruh bawah, kemudian kita sama yang keluar ini juga saya sudah mempersiapkan rumusnya atau codingnya di Microsoft Word. Tinggal kita copy saja dari unload.me sampai dengan kita blok sampai dengan and if. Sudah copy, kemudian kita paste di sini. Nah, jadi seperti ini. Rumusnya menjadi seperti ini dan tampilannya menjadi seperti ini. Kita diataskan, kemudian coba kita, jadi kodenya kalau yang untuk keluar memang lebih sedikit dari rumus yang masukkan data. Oke, setelah itu kita play apakah proses codingnya berhasil atau tidak. Nah, kalau di tampilan sudah muncul gambar seperti ini atau notifikasi seperti ini, itu tandanya berarti sudah berhasil. Oke, kita save
terlebih dahulu biar nggak hilang. Kita kembali ke tabel yang sudah kita buat tadi di Microsoft Excel. Oke, kemudian sekarang kita membuat tabel dari sini. Sebenarnya sesuai selera kalian mau dibuat warna apa enggak, tapi ini untuk memudahkan dan untuk agar tampilannya lebih menarik. Jadi di sini saya blok, kemudian saya ganti warnanya seperti tadi, warna biru. Kemudian kita buat shapes-nya di menu insert, kemudian aku pilih yang ini, lalu kita buat. Oke, kemudian kita pilih macam-macamnya. Jadi nah, yang pas kita pilih warna ini aja. Oke, setelah itu text box. Nah, di sini kita ketik, masukkan data. Oke, kita blok. Kita blok textbooknya, tulisannya kita rata tengahkan, kemudian kita perbesar fontnya atau size-nya. Kemudian fontnya kita ganti dengan Tahoma. Sebenarnya sesuai selera kalian, tapi di sini saya menggunakan font Tahoma. Oke, setelah itu kita agak perkecil yang dikolomkannya. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih asin makro, kemudian ini kita namai dengan ambil data. Nah, kita klik new. Kemudian di sini kita masukkan rumus nilai siswa. Jadi di sini kita masukkan rumus awalnya itu sesuai dengan nama user form yang sudah kita ganti tadi. Jadi tadi itu namanya adalah nilai siswa dot show. Nah, kita klik. Nah, oke, sudah jadi deh. Sekarang kita coba. Kita kembali ke tabelnya. Kemudian kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya user form kita sudah jadi. Kita sekarang tinggal diuji cobakan. Misalnya di sini saya mengisi data saya. Kelas 12 OTKP 2. Agama 100, 100, dan 100. Kita klik masukkan data. Nah, udah masuk di tabel. Nah, kalau begini berarti user form kita berhasil. Datanya sudah masuk di tabel. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.